Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Nini di dalam pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan membahas materi sekolah dasar kelas 5 semester 2 tentang keteladanan kisah Luqman Al-Hakim. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dapat memahami kisah Luqman Al-Hakim. Yang kedua, dapat meneladani kisah Luqman Al-Hakim. Dan yang ketiga, dapat menerapkan perilaku Luqman Al-Hakim dalam kehidupan. Nah, sebelum belajar, ayo kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk anak-anakku yang solih-solihah. Tahukah kalian siapakah Luqman? Kenapa kita harus meneladaninya? Luqman adalah seorang laki-laki yang solih dan bijaksana. Dia bukan raja. Dia bukan pula seorang nabi atau rasul. Dia hanya tukang kayu, tukang jahit, dan pernah menjadi qadhi atau hakim pada masa Nabi Daud alaihissalam. Luqman dikenal sebagai seorang yang bertakwa dan berakhlak mulia, serta dikenal dengan nasihat-nasihatnya. Makanya namanya terukir sepanjang masa di dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran surat Luqman, surat urutan yang ke-31 di dalam Al-Quran. Mau tahu apa yang membuat Luqman bisa seterkenal itu sampai akhir zaman? Ikutilah narasi berikut ini. Luqman adalah seorang yang banyak bersyukur. Hal itu diterangkan di dalam surat Luqman ayat ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah maha kaya dan maha terpuji. Surat Luqman ayat 12. Hal ini menyatakan bahwa kita juga harus selalu bersyukur kepada Allah. Ketika kita bersyukur kepada Allah, maka nikmat kita pasti akan ditambah. Nasihat Luqman yang jangan pernah menyekutukan Allah. Luqman menyuruh anak-anaknya untuk tidak pernah menyekutukan Allah. Sebagaimana surat Luqman berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun 'adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran surat Luqman ayat 13. Jangan pernah kita menyekutukan Allah dengan apapun. Dengan gunung, dengan matahari, dengan patung, bahkan dengan harta sekalipun. Zaman sekarang lebih banyak orang yang menyembah hartanya daripada
kehilangan Allah sebagai Tuhannya. Hati-hati ya anak-anakku. Kita lanjut yang berikut. Nasihat Luqman berikutnya adalah berbakti kepada orang tua atau birrul walidain. Kita lihat dalilnya ya. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li waliwalidayhi ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembali. Quran Surat Luqman ayat 14. Kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Lihatlah seorang ibu. Bagaimana ibu mengandung dengan susahnya. Selama 9 bulan kita di dalam perutnya. Tidak pernah ibu menaruh kita. Dia selalu membawa kita kemana-mana. Dan pada saat melahirkan, seorang ibu akan bertaruh nyawa demi untuk melahirkan anaknya. Seorang ayah akan selalu bekerja mencari nafkah demi anak-anaknya, selalu mendidik anak-anaknya. Makanya kalian jangan pernah menyakiti kedua orang tua kalian. Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua dan murka Allah ada pada murka orang tua. Dan ketika orang tuamu memerintahkan untuk berbuat yang salah, maka tolaklah dengan perkataan yang halus. Dan tetap pergaulilah mereka, jangan benci mereka. Tuntun mereka untuk tetap pada jalan yang benar. Berikutnya, hindarilah berbuat dosa. Kita baca dalilnya sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Yang artinya Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus, maha teliti. Quran Surat Luqman ayat 16. Jadi ketika kamu berbuat dosa sekecil apapun, Allah akan membalasnya. Begitu pula ketika kamu berbuat baik sekecil apapun, Allah juga akan membalasnya. Nasihat Luqman yang berikutnya adalah hendaklah berbuat kebajikan atau kebaikan. Kita baca sama-sama ya dalilnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Yang artinya, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Surat Luqman ayat 17. Kita diperintahkan agar selalu melaksanakan sholat karena sholat mencegah dari kemungkaran. Selain itu kita juga diperintahkan untuk selalu bersabar menghadapi cobaan Allah karena cobaan Allah adalah ujian
kita untuk naik ke kelas yang lebih tinggi keimanannya. Oke anak-anak, nasihat Luqman yang berikutnya, yaitu jangan angkuh. Angkuh itu apa? Sombong, karena sombong adalah perilaku setan atau iblis ya. Nah, kita baca bareng-bareng lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'sa'ira khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Luqman ayat 18. Nah, kalau kamu sombong, Allah tidak akan suka padamu. Tidak akan memberimu pahala, tidak akan masuk surga. Maka jangan suka jadi anak yang sombong dan angkuh. Pasti tidak punya teman, pasti dibenci teman-temannya. Nah, itu makanya kita harus selalu berbuat kebaikan. Terapkanlah nasihat-nasihat Luqman itu di dalam kehidupanmu. Nah, dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan apa saja nasihat Luqman? Yang pertama, kita harus selalu bersyukur karena sudah banyak sekali nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Yang kedua, jangan menyekutukan Allah. Ketiga, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Dan berikutnya adalah hindari berbuat dosa. Yang berikutnya, hendaklah berbuat kebajikan. Dan yang terakhir, jangan angkuh atau sombong. Nah, begitulah pembelajaran hari ini. Tugasnya adalah silahkan kalian cek di grup WA kelas kalian. Sudah bunyi bagi link di situ. Kerjakan link tersebut ya. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya. Terima kasih.